Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, kembali dalam program dialog khusus untuk pagi hari ini ya, bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Talkshow Dukcapil Sapa Masyarakat, sesi kelima ternyata ya. Tapi untuk saya ini sesi kedua, karena saya memandunya baru 2 kali. Pada pagi hari ini kembali hadir ada Ibu Diarina Pujastutik, SHMM, selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil, yang minggu kemarin sudah bertemu dengan saya. Selamat bertemu kembali nih Bu. Pagi Mas Willy. Selamat pagi. Ada juga Ibu Dwi Puryani, Kasih Perubahan Status Anak Warga Negara. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Willy. Ada juga Ibu Endang Sri Harwati, selaku Kasih Perkawinan dan Perceraian. Pada pagi hari ini yang kita bahas adalah pencatatan akte kematian dan perkawinan serta perubahan status anak, begitu Bu ya. Betul Mas Willy. Nah ini pas sepertinya, karena kalau ada akte kematian ini kan sebentar lagi juga kita akan menjalankan pesta demokrasi begitu ya, tanggal 9 Desember. Betul. Tentunya juga harus dipahami juga oleh masyarakat yang besok akan berpartisipasi terkait dengan pentingnya pencatatan akte kematian ini Bu. Betul. Mungkin bisa disampaikan dulu untuk pembukanya Bu Dia. Ya, terima kasih Mas Willy. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, sahabat Susi yang baik hati, salam sehat selalu. Kemarin kami sudah bertemu ya Mas Willy. Bahasan Betul. kita adalah tentang akta kelahiran. Di awal ada akta kelahiran, tentunya sebenarnya dimulai dulu dari perkawinan. Nah, Betul. untuk bahasan inilah mengapa kita dengan tim datang bersama. Ada Bu Endang yang nanti bisa membantu Bapak Ibu sekiranya ada hal-hal yang ingin di-sharekan terkait perkawinan dan perceraian. Mohon maaf dalam tanda kutip ini hanya untuk saudara-saudara kita yang non-muslim. Kemudian yang untuk Bu Dwi tadi senyampang sudah Mas Willy sampaikan adalah betapa pentingnya akta kematian. Nah, bersama rekan-rekan kami, tim di sini, kami ingin memberikan supporting kepada Bapak Ibu. Monggo sekali lagi tertib admindu. Terutama ini akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian maupun akta perubahan status anak. Kalau kemarin sudah dibahas akta kelahiran. Nah, ini adalah include gongnya Mas Willy. Betul. Kelengkapan semuanya. Nanti kita bisa sharing bersama atau saya bisa langsung ke Bu Endang? Langsung ke Bu Endang boleh sepertinya. Bu Endang, monggo dibantu share untuk rekan-rekan, barangkali disampaikan beberapa perkawinan dan perceraian di bidang kita. Monggo. Terima kasih. Ini jadinya perkawinan dulu ya? Iya, harus Bu. Karena awalnya perkawinan. Ya, baik, terima kasih. Untuk kaitannya dengan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, seperti yang disampaikan oleh Bu Diarina, bahwa pencatatan itu khusus bagi yang non-muslim. Kalau muslim di KUA masing-masing kecamatan. Dan untuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perkawinan itu kita sifatnya bukan menikahkan atau mengesahkan pernikahannya, tapi sifatnya hanya mencatat bagi pasangan yang sudah melakukan pernikahannya yang dinyatakan sah menurut agamanya. Betul. Jadi menurut agamanya. Jadi berdasarkan itu prinsipnya ya Ibu ya. Apabila pasangan itu sudah memiliki bukti otentik perkawinan secara agamanya, baik itu bisa dari gereja, vihara, TITD, kelenteng dan sebagainya, pura gitu, jadi ditindaklanjuti dengan pelaporan, kemudian dilakukan pencatatan di Dispen Dukcapil
dan diterbitkan kutipan akta perkawinannya. Jadi prinsipnya begitu. Selain perkawinan secara agamanya itu harus sudah dilakukan, juga memenuhi asas domisili bahwa itu pasangan itu harus penduduk Sidoarjo, minimal salah satunya penduduk Sidoarjo atau dua-duanya penduduk Sidoarjo. Jadi tidak harus bagi yang pasangannya penduduk luar Sidoarjo harus pindah dulu, tidak demikian. Minimal salah satunya adalah penduduk Sidoarjo, dibuktikan dengan dokumen kependudukannya. Untuk persyaratan lainnya akte kelahiran yang jelas sih, akte kelahiran, bukti perkawinan secara agamanya, kemudian KTP KK-nya, pas foto gitu dengan mengajukan permohonan. Untuk pelayanannya sekarang ini diajukan di Mall Pelayanan Publik yang ada di Lingkar Timur. Oke, baik. Jadi begitu. Kalau untuk perkawinan demikian. Baik. Jadi awalnya memang harus kita bahas terlebih dahulu terkait dengan perkawinan, kemudian tadi di kelahiran selanjutnya ini Bu ya. Jadi memang menyambung itu tadi sebenarnya agak-agak terbalik ya Mas Willy ya. Jadi harusnya induknya ada di perkawinan, dari perkawinan yang sah agama yang disampaikan Bu Endang tadi, kemudian turunlah anak bapak ibu tadi. Jadi intinya kita tidak menikahkan, sekali lagi kita hanya mencatatkan peristiwa pentingnya itu tadi. Kemudian mungkin bisa disambung dengan perceraian Bu Endang, sedikit diulas. Baik. Kalau kaitannya dengan perceraian sama juga dengan perkawinan, itu bagi yang non muslim saja. Jadi sifatnya sama dengan perkawinan, kita tidak menceraikan, tidak, tapi kita mencatat perceraian bagi pasangan yang sudah memiliki putusan pengadilan mengenai perceraian yang sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi berdasarkan itu kita melakukan pencatatan perceraian berdasarkan putusan pengadilan, kemudian diterbitkanlah akta perceraian. Seperti itu. Baik. Itu mungkin juga ingin saya tanyakan di awalnya Bu. Ini kan tadi kita bahas terkait dengan untuk pencatatan akta nikah begitu ya. Yang pertama itu mungkin untuk syarat pertamanya untuk kepengurusan mungkin yang masih awam gitu ya. Itu apa saja yang diperlukan itu Bu? Untuk pencatatan awalnya saja. Pencatatan awalnya yang jelas dimulai ya itu tadi pengurusan di pemuka agamanya masing-masing. Pemuka agamanya masing-masing. Begitu pernikahan secara agamanya sudah dinyatakan sah, sudah ada bukti otentik tentang pernikahan secara agamanya, dilampiri juga dengan fotokopi KTP, KK, kemudian akte kelahiran itu untuk ngecek data kebenaran penulisan datanya, pas foto seperti itu, disampaikan ke Dispenduk Capil dengan mengajukan permohonan sesuai dengan formulir yang sudah ditetapkan. Baik, betul. Seperti itu. Baik, ini kan soalnya ditakutkan karena mungkin yang masih muda-muda kayak minggu kemarin Bu ya, ini masih bingung. Nanti sudah lama baru bingung untuk mengurus ini. Tapi begini juga menariknya Mas Willy, Bu Endang ini sering juga menjadi tumpuan keluh kesah. Makanya tadi di awal saya bilang, ayo kita tertib admindu. Pencatatan perkawinan itu menariknya begini, ketika mereka sudah disahkan secara agama, lalai mereka, tidak dicatatkan secara administrasi negara. Nah itu ada kalanya beliau sering dijumpai seperti itu. Sementara, mohon maaf, si anak sudah lahir. Nah ada beberapa case seperti itu, mungkin gambaran secara detail karena beliau lebih banyak menangani, sedikit diulas Bu Endang, mau ditambahkan? Beberapa pasangan memang menyampaikan ke kita pada saat mengajukan permohonan itu bahwa pernikahannya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 10 tahun yang lalu pernah terjadi begitu. Dan semenjak pernikahannya disahkan secara agamanya sampai dengan detik ini misalnya itu belum pernah dilaporkan secara negaranya. Jadi belum memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan di Spenduk. Sedangkan dalam rentang waktu sekian lama itu sudah punya anak. Nah, menarik kan? Ini kaitannya nanti dengan ini akte kelahirannya. Nah, seandainya terjadi seperti itu, ini untuk akte kelahiran anaknya dicatat sebagai anak seorang ibu dulu. Baru kemudian pada saat proses pencatatan perkawinannya
sekaligus dilakukan pengesahan anak. Nah, kalau sudah proses itu dilakukan, maka kedudukan anak, status hukumnya setara atau sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Ini saya sudah firasat tadi ingin menanyakan ini apakah sering terjadi. Betul. Jadi implikasinya itu tadi perubahannya di situ. Betul. Melalui perkawinan, kemudian ada yang melalui penetapan sidang. Nanti kita bahas lagi, Mas Willy. Baik. Nah, ini sahabat Suara Sidoarjo, perbincangan pada pagi hari ini juga sangat sayang kalau Anda lewatkan ya. Tadi saya coba cek di YouTube, ternyata sudah ada di angka 10, 15 begitu. Berarti memang ditunggu ini untuk Dukcapil kalau setiap hari Kamis begitu ya. Ini nanti saya berikan kesempatan mungkin yang bertanya lewat kolom komentar. Tadi sempat ada Ibu Cisila Kurniamati ya, tapi ditarik ini pesannya ini. Ini nanti saya berikan kesempatan untuk berbagi pertanyaan di kolom komentar YouTube yang ada di Suara Sidoarjo Live, atau mungkin nanti bisa disampaikan ke WhatsApp ini, ada di 0821 3264 109. Atau ingin telepon, kemarin ada Bu Siska yang telepon kalau tidak salah ini di 031 896 1514. Saya undang lagi untuk interaksi Anda sahabat pada dialog khusus dengan sahabat-sahabat Dukcapil ini, pencatatan akte kematian dan perkawinan dan perubahan status anak. Kita berikan beberapa kesempatan untuk pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Sobo-sobo arep nang di Spenduk Capil daftar akte kelahiran anakku. Mumpung isu wedi antri. Senengane update status, doyan upload foto Instagram, tapi gak paham layanan online. Rungokno iki. Dulur, ngurus dokumen di Spenduk Capil bisa online. Dilayani Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 1 siang. Daftar dulu buat ambil nomor antrian. Pakai aplikasi Sianter atau sistem antrian terpadu di Mall Pelayanan Publik atau MPP. KTP dan legalisir, daftar antrian di antrian.dispendukcapil.sidoarjokap.go.id di kantor Dispenduk Capil. Setelah dapat nomor antrian dengan hari, tanggal, dan jam, scan nomor antrian lengkap dengan semua berkas. Untuk KTP, KK, KIA, surat pindah, pilih hotline di WhatsApp 0821 40 60 8902. Akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian di 0821 40 60 8903. Untuk layanan konsultasi, aktivasi data BPJS, perbankan dan lainnya di WhatsApp 0821 4128 0259. Untuk informasi, legalisir dan edukasi di 0853 3432 5731. Ingat, layanan hotline WhatsApp hanya melayani yang sudah dapat nomor antrian. Tiwas tangi sobo, tak belani motor rantang bisa. Ya wis, tak nang warkop pojok golek kopi ta. Nunut wifi gratisan yuk. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis.
Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinarnya dilaksanakan pada Sabtu 28 November 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sambutan ada Dr. Hudiono, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, narasumbernya ada Asmali Eskom, Tim Pengembangan Penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi atau biasa kita panggil Kak Seto ya, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga ada lomba Inobel, inovasi pembelajaran dan lomba pidato. Tentunya banyak door prize di event kali ini. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak didukung Aston Sidoarjo City Hotels and Conference Center, 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, Vini Vici Tupperware, Geraha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Telkomsel terus bergerak maju. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dukcapil Sidoarjo yang sepertinya sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat ini. Langsung ya, baru 15 menit mulai sudah ada yang masuk ini Bu. Saya kasih kesempatan ke Karin yang ada di redaksi dulu ini, yang tadi sudah pencet-pencet tombol sign. Baik Rin. Iya, ini ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Mas Rahmawan Adi. Bagaimana dengan pencatatan kematian bagi penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan? Kemudian yang kedua ini ada dari Ibu Yati Dwi Siska. Siang Mas Billy beserta narasumber mau nanya, untuk pembuatan akta usia anak sudah 7 tahun dan kartu keluarga apakah bisa langsung sekalian ya? Karena mau urus takutnya bolak-balik karena kerja susah izinnya. Dan untuk prosesnya kira-kira berapa lama? Oke, baik. Ini yang kedua ini saya jadi teringat minggu lalu ada yang menanyakan kalau sudah 7 tahun begitu ya. Yeah. Mungkin angka 7 ini sedikit jadi momok begitu. Baik. Ini mungkin pertanyaan pertama tadi kalau tidak salah kalau meninggal tapi masih belum ditemukan untuk jenazah begitu Bu ya. Ini mungkin biasa terjadi di kecelakaan begitu. Kecelakaan pesawat seperti Air Asia. Atau mungkin seperti kapal begitu ya. Betul. Ini bagaimana? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Dia atau mungkin Bu. Yeah. Sebelum kita menginjak ke secara spesifik dulu, alangkah baiknya kita ulas dulu. Apakah itu akta kematian, kemudian kegunaannya, persyaratannya. Setelah itu kita lebih masuk kepada skop yang ditanyakan tadi. Baik. Monggo Bu Dwi, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana telah dijelaskan beberapa hari yang lalu ya Mas Billy, untuk peraturan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi Peraturan Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana telah disampaikan kemarin, memang akta kelahiran pasti ada pasangannya akta kematian. Nah, dijelaskan di sini kalau akta kematian memang seharusnya akta kematian merupakan bukti pengakuan negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasinya, keperdataan yang wajib diselesaikan. Jadi seseorang kalau memang meninggal harusnya memang dilaporkan untuk dibuatkan akta kematian. Adapun manfaat atau kegunaan akta kematian bagi pemerintah diantaranya sebagai sumber data statistik yang akurat. Jadi untuk pencatatan akta kematian ini nanti untuk laporan di biro di statistik. Selain itu untuk seorang itu sendiri tujuannya ada untuk pembuktian kematian itu secara hukum. Jadi bisa untuk pencairan dana, untuk BPJS, untuk pengurusan warisan, untuk taspen dan lain-lain.
Mungkin memang selama ini untuk akte kematian memang banyak masyarakat yang belum mengenal atau mengabaikan kepentingan akte kematian. Kalau baru ada kepentingan yang mendesak, misalnya untuk ngurus pensiun, untuk ahli waris, ngurus warisan, baru diurus gitu, Mas. Biasanya begitu memang. Iya, memang seperti itu. Nah, ini untuk persyaratannya akte kematian ini ada ngisi permohonan F229, ada surat kematian dari desa atau dari rumah sakit, KK, KTP, sama surat nikah. Sebagaimana dengan akte kelahiran, pendaftarannya tetap hotline, tetap menerapkan protokol kesehatan, Mas. Baik. Di sini itu saja. Barangkali bisa saya tambahkan, Mas Willy. Jadi sebenarnya sekali lagi sebagaimana perubahan tadi disebutkan Budu ya, nomor 24 tahun 2013 ya. Stelsel kami itu kan stelsel aktif ya, Mas ya. Jadi yang proaktif dalam melakukan pelayanan itu bukan hanya di teman-teman di Dispenduk, artinya masyarakat pun harus proaktif melaporkan semua peristiwa penting. Karena sebenarnya peristiwa penting entah itu dimulai dari perkawinan, perceraian, kemudian kelahiran, kemudian lagi terakhir nih pasti semua nanti mengalami kematian. Itu adalah peristiwa keperdataan seseorang. Dan keperdataan yang endingnya, kenapa saya sebut ending? Setelah itu kan nggak ada catatan sipil lainnya kalau sudah akte kematian keluar. Secara keperdataan yang paling kuat ya memang itu yang kita pegang. Nah, utamanya apa sih? Ketika akta kematian itu sudah kita keluarkan, otomatis di kartu keluarga nih yang nama almarhumah ataupun almarhum secara spy system akan tidak ada. Sehingga ketika banyak sekali kegunaannya sebenarnya di samping hal tersebut. Kemudian bisa saya lanjut sedikit dengan yang tadi apa? Sempat pertanyaan tadi ya? Sempat pertanyaan bisa? Boleh. Oh nanti saya juga bisa dibantu oleh Bu Dwi untuk yang jenazah tidak diketemukan. Kalau jenazah tidak diketemukan biasanya dari umpamanya yang pernah kita tangani adalah Air Asia. Iya. Dari lembaga Indo itu akan mengeluarkan surat bahwa jenazah si X ini memang terjadi tidak bisa diketemukan jenazahnya itu. Dan kita pasti keluarkan Mas Willy itu. Sudah kita laksanakan kemarin ya, sudah memfasilitasi. Kemudian kalau Bu Dwi barangkali bisa ditambahkan nanti ya terkait yang sudah meninggal nih, umpamanya kakek nenek kita 10 tahun yang lalu sudah tidak ada database-nya sama sekali. Nah, monggo Bu Dwi bisa sampaikan. Baik. Ini saya melengkapi aja, mungkin menambahi gitu aja yang dari Bu Rina. Untuk hilangnya tidak diketemukan jenazah, ini memang sudah ada peraturannya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Pasal 44 bahwa kalau jenazah tidak diketemukan atau hilang, maka harus ada penetapan pengadilannya. Sama dengan yang orang yang meninggal mungkin 20 tahun yang lalu tidak ada data sama sekali. Jadi harus melalui sidang penetapan pengadilan dulu, baru dari penetapan pengadilannya dicatatkan di pencatatan sipil, dibuatkan akta kematian. Jadi persyaratannya tadi harus lewati pengadilan dulu tadi Bu ya? Iya, harus sidang dulu gitu. Namun secara teknikly nanti barangkali untuk yang case-case khusus sebaiknya memang kita harus konsultasi di kantor saja. Betul. Karena sebenarnya undang-undang kami pun dari turunan undang-undang yang di atas sudah ke bawah itu sudah ada semacam diskresi yang memudahkan karena Perpres kami kan baru juga 96 itu, kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri 108. Menariknya begini Mas Willy, membicarakan akta kematian. Akta kematian ketika dari pihaknya Bu Dwi umpama dia tidak bisa diterbitkan, nanti implikasinya ketika dia menikah dengan Bu Endang tuh pasti akan ditanyakan status daripada yang bersangkutan. Nah, semua akan bersambungan itu. Barangkali ada lagi ya Mas Willy? Sudah ada telepon yang masuk kebetulan ini. Siap. Baik, saya coba ke yang sudah bergabung pagi ini ya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ayu. Ayu, baik. Pagi Mbak Ayu.
Boleh untuk pertanyaan? Ibu, saya mau nanya, cuman mungkin agak keluar dari topik, tapi masih tentang Dispenduk nih Bu. Jadi suami saya itu mau ngurus pindah KK nih dari Sidoarjo keluar. Nah, itu proses pencabutan berkas dulu atau bagaimana sih Bu tahapannya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan juga ngikutin tuh Instagramnya Dispenduk Capil Sidoarjo, kan ada cara yang lebih simpel, bisa daftar online dulu biar nggak antri dan lain-lain. Nah, tapi saya pernah nyoba kok nggak pernah bisa ya Bu. Jadi caranya kayak gimana sih kalau misalnya mau pindah KK, terus syaratnya apa aja? Baik, sudah Mbak Ayu tadi ya? Mbak Ayu di mana tadi? Mbak Ayu di mana tadi? Ya. Mbak Ayu dari mana? Di Sepande. Di Sepande, baik. Terima kasih Mbak Ayu, ditunggu untuk jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ini mungkin Mbak Ayu tadi pertanyaan juga ada yang nyambung dengan yang tadi penanya kedua begitu Bu ya. Tapi tadi mungkin untuk online-nya yang sedikit beda ya. Iya. Mungkin bisa dijawab dulu untuk yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan kepengurusan akta kelahiran. Kalau sudah 7 tahun begitu, ini apakah bisa diurus sekaligus ya biar tidak mondar-mandir begitu. Terima kasih Mas Willy. Untuk ini menyambung yang kemarin sepertinya. Untuk akta kelahiran sebenarnya tidak dibatasi usia. Kami tidak membatasi usia. Berapapun boleh. Untuk yang usia 7 tahun memang paket. Jadi begitu diterbitkan akta kelahiran, pasti sekaligus akan diterbitkan kartu identitas anak. Dan waktu kami sebenarnya tidak lama Mas Willy, paling tidak 3 hari 5 hari sudah jadi. Kalaupun itu darurat, insidentil, kami siap memfasilitasi sebenarnya. Jadi sekali lagi tidak perlu ada ketakutan untuk mengurus akta kelahiran, karena akta kelahiran sekali lagi tidak dibatasi usia. Dikecualikan yang bersangkutan meninggal. Nah, larinya ke akta kematian itu. Tapi kalau masih belum diurus untuk akta kelahirannya langsung KIA. Tiba-tiba meninggal dunia langsung masuk KK dulu. Artinya si anak pasti sudah mendapatkan NIK. Kalau gambaran saya dari yang ditanyakan tadi, pastinya si anak ini sudah ada, insya Allah sudah ada NIK ya. NIK. Dari NIK itu nanti baru kita urus ke akta kelahiran, sekaligus paket KIA, kartu identitas anak. Itu Mas Willy. Nah, ini kebetulan untuk yang tadi ditanyakan oleh Mbak Ayu di Spande juga mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan berikan kesempatan, ini sudah ada yang tanya lewat YouTube ya, ini tentang kematian ini. Tapi nanti akan kita jawabnya di beberapa pesan terlebih dahulu. Tapi mungkin Bu Ayu tadi bisa dijawab dulu ini Bu. Ya, pagi Bu Ayu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami sahabat Susi. Sebenarnya pertanyaan ini di luar konteks ya, tapi nggak apa-apa, kami akan coba meluruskan aja supaya Mbak Ayu ini kan tadi sedikit ada trouble atau komplain ya, sudah beberapa kali tidak masuk. Monggo, kami ke kantor saja, kami fasilitasi, akan kami arahkan kepada nanti sub bidang yang menangani. Sekali lagi Mbak Ayu, kami undang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Monggo. Itu. Langsung datang ke kantor. Ini Bu Ayu dari Spande ya. Spande kantor dekat ya. Spande dekat. Terima kasih masukannya Bu Ayu sama sarannya. Selamat selalu bergabung dengan kami. Betul. Itu Mas Willy. Jadi memang kalau kita ada bincang-bincang dengan Dukcapil, pertanyaan beragam ya meskipun temanya satu gitu. Ini yang sudah bergabung di YouTube atau channel YouTube, maksudnya pertanyaannya dari Puri Indah. Ini saya nggak tahu ini Mbak atau Bu ya. Ini menanyakan kalau salah satu syarat untuk mengurus akta kematian kan melampirkan surat kematian dari desa. Kalau kasus surat kematian dari desa sudah hilang karena meninggalnya sudah lama dan surat yang lain juga hilang, ini mungkin seperti apa? Ini pertanyaan kurang tanda tanya begitu ya. Jadi saya simpulkan sendiri ini mungkin. Baik, nanti akan kita jawab setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya untuk ketiga narasumber kita yang hadir di studio pada pagi hari ini. Waduh, alon-alon tacak, aku kok nabrak-nabrak.
Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilih air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kepolren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon di 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dukcapil. Tadi ada pertanyaan yang masuk ini dari Bu Puri Indah. Tadi kan sempat saya bilang ini pertanyaannya kurang tanda tanya sepertinya. Langsung direspon ini. Mohon maaf, mau nulis selanjutnya sudah tidak muat. Tidak bisa buat nulis tanda tanya Mas Billy begitu. Tapi pertanyaan sudah kita tangkap Bu ya. Yeah. Nah ini masih sangat nyambung dengan yang kita bahas pada pagi hari ini. Sangat. Terkait dengan surat kematian. Ini kalau hilang mengurusnya seperti apa begitu untuk akta kematian sendiri Bu? Monggo, Bu Dwi, bisa disampaikan. Yeah. Untuk syarat-syarat akta kematian tadi sudah dijelaskan. Memang kalau surat nomor 1 surat kematian dari desa, setiap warga Pak RT memang harus punya laporan warganya yang meninggal ya Mas. Untuk surat kematian desa yang hilang, kalau sudah lama, ini bisa diganti dengan surat pernyataan meninggal di rumah. Jadi ada pernyataannya, ada saksinya mungkin yang ditandatangani oleh ahli warisnya gitu. Itu aja. Terus yang nomor 1, yang penting identitas almarhum harusnya masih ada. Ya, baik. Jadi KK atau KTP atau surat nikah itu harus ada dan membuktikan bahwa almarhum itu memang berdomisili di Sidoarjo karena kita asas domisili gitu Mas. Jadi kalau misalnya nggak ada identitas sama sekali, ya memang itu sudah lama sekali meninggalnya, ya itu tadi harus sidang penetapan pengadilan tadi. Kalau masih ditemukan ada salah satu KK, KTP atau surat nikah dan surat pernyataan meninggal di rumah,
ditambahi dengan surat keterangan domisili dari desa atau lurah. Jadi desa atau lurah itu menerangkan bahwa almarhum si A memang meninggal pada tanggal sekian. Gitu. Alamatnya memang benar-benar dari Sidoarjo. Jadi sekecil apapun identitas dari mendiang, misalkan mungkin SIM ya, SIM juga masih kalau bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, harus KTP begitu ya? Ya, artinya gini Mas Willy, seperti yang kami sampaikan bersama tim tadi, ketika data seseorang itu sesuai asas domisili ya kita masih ada, kita akan lebih mudah menariknya. Tapi ketika data itu, artinya kan ada 3 nih data itu blank sama sekali nggak ada dari data itu. Bagaimana kami harus menerbitkan? Pertanyaannya adalah di situ. Nah itu harus melalui tahapan sidang pengadilan. Jangan takut karena di pengadilan pun sudah sering mengeluarkan penetapan seperti itu. Jadi nanti pengadilan akan memerintahkan kami untuk mencatatkan si almarhum tadi. Berdasarkan penetapan pengadilan yang telah inkrah, kami akan mencatatkan. Nah, kalau hanya salah satu aja pendukung tidak ada, tadi yang disampaikan Bu Dwi, kami akan tetap masih bisa melaksanakan, itu kemudahannya. Tapi kalau sama sekali sudah kosong data, ya jalan satu-satunya pengadilan. Tapi di tengah pengadilan negeri ya Mas Willy. Pengadilan negeri. Kemudian ada juga sebenarnya di akta kematian itu peristiwa-peristiwa menarik yang ada kalanya kita alami. Semisal ini yang ada kejadian banyak Mas Willy. Nanti mungkin lain kali bisa menghadirkan dengan buka kependudukan juga. Jadi si almarhum mempunyai 3 istri. Nah itu biasanya yang menjadi kendala di kami. Ya. Apakah kami harus menerbitkan 2, 1, ataupun 3-3-nya. Tapi tentunya itu kan pasti harus di case itu harus kita res lagi kan satu persatu. Siapa sebenarnya yang berhak untuk memegang akta kematian. Karena in case by individu itu baik di perkawinan, di perceraian maupun kematian pasti berbeda. Karena menyangkut apa? Keperdataan seseorang. Subjek dari keperdataan seseorang pasti berbeda. Saya dengan Bu Dwi dengan Bu Endang pasti juga akan berbeda. Itu Mas Willy. Ada pesan lagi Bu Endang yang tadi batasan, boleh saya ini? Boleh. Ya. Yang batasan usia monggo disampaikan, nanti berlanjut ke Bu Dwi. Ya. Kembali lagi ke masalah perkawinan ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ini mengenai batas usia minimal diizinkan untuk menikah bagi pasangan. Ini yang ketentuan yang terbaru yaitu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu batas minimalnya adalah baik suami maupun istri, calon suami atau calon istri adalah 19 tahun. Jadi harus sudah 19 tahun. Bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan sebelum usianya memasuki 19 tahun, maka membutuhkan dispensasi. Oh, harus ada dispensasi. Gitu, ya. Betul. Dispensasi diberikan atau bisa diurus di pengadilan negeri. Baik. Pengadilan negeri karena mungkin universal begitu Bu ya? Iya. Universal sekali. Karena apa kaitannya dengan ini kan perlindungan anak kan? Betul. Artinya jangan sampai ada hak anak itu yang dilampaui atau dilanggar. Karena batas usia anak pun secara undang-undang juga sudah ditentukan. Jadi lebih banyak sebenarnya Undang-Undang 174 itu adalah mengkolaborasi atau mensinkronkan dengan kebutuhan hak anak itu tadi. Tapi menarik sekali Mas Willy. Sebenarnya bahasan daripada di Bu Endang maupun Bu Dwi di kami itu banyak sekali topiknya. Kalau di agama Muslim ada rujuk, di kami pun ada ya Bu Endang ya. Nanti Bu Endang akan menceritakan. Kemudian kalau di agama Muslim ada isbat nikah, kami pun ada. Jadi senyampang ini kan kadang-kadang masyarakat masih bingung ya loh. Saya ini kalau ingin mencatatkan perkawinan bagi salah satu pasangan yang meninggal, bagi yang di luar mohon maaf non muslim bisa enggak? Pasti bisa, nanti Bu Endang juga akan menjelaskan. Kemudian untuk perubahan status anak sebelum kayaknya nanti mungkin akan kita bahas setelah pariwara
beberapa pesan ya. Tadi saya soalnya juga sempat mendapatkan sen dari redaksi ini. Saya coba ke Karin dulu, Rin. Ini tadi sempat memberikan sen berkali-kali soalnya. Silakan. Baik. Iya, ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Ini banyak sekali di WhatsApp redaksi dan juga di Twitter Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Twitter ada username-nya ini nggak suka udang. Baik. Permisi Bu, saya ingin bertanya, untuk pergantian nama pada anak itu apa bisa dilakukan jika si anak saat ini sudah berusia 16 tahun? Dan untuk syaratnya apa aja Bu jika ingin mengganti nama anak di kartu keluarga? Kemudian yang kedua dari WhatsApp ada Fajar Dwi. Apa yang harus dilakukan jika ada pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau pemuka penghayat? Yang terakhir ini ada dari Ibu Yuliana. Permisi Mas Billy dan ibu-ibu narasumber, untuk pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan belum memenuhi batas usia minimum perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilakukan. Terkait dengan hal ini, apakah untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah memenuhi syarat umur masih diperlukan dispensasi pengadilan? Misal, pasangan menikah pada saat umur 15 tahun dan pencatatan perkawinannya pada saat umur 20 tahun. Baik sahabat, nanti kita akan bahas terkait dengan 3 pertanyaan ini. Banyak sekali ternyata Bu ya. Di akhir bersamaan ini banyak sekali justru. Nanti kan kita bahas juga untuk pertanyaan dari 3 penanya tadi, sekaligus untuk membahas terkait dengan status atau perubahan status anak tadi Bu ya. Tadi ada yang relate soalnya Bu di pertanyaan pertama. Jadi sahabat, untuk Anda saya berikan kesempatan lagi ya untuk yang ingin bertanya nanti. Tapi untuk saat ini akan saya berikan beberapa kesempatan terlebih dahulu untuk pesan yang akan hadir. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis. Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu, rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma. Pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma, sahabat, melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Anda bisa percayakan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Cataract Center Rumah Sakit Mata Fatma ada di Jalan Raya Kalijaten, nomor 40 Taman Sidoarjo, telepon di 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. Ekstensi di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Baik sahabat Suara Sidoarjo, ternyata memang atmosfernya di akhir kebersamaan ini justru semakin banyak Bu ya. Tadi tiba-tiba ada 3 pertanyaan yang hadir ini. Salah satunya dari Bu Juliana yang selalu setia menyimak perbincangan dari Dukcapil. Kemarin sempat bertanya juga Bu Juliana ini. Sekarang bertanya lagi ya. Untuk yang pertama ini tadi pertanyaannya terkait lebih ke perubahan status Bu. Jadi mungkin bisa kita bahas terlebih dahulu untuk perubahan status tadi. Baik. Tadi ada satu perbincangan ya yang menarik tentunya, perubahan status yang belum sempat kami sampaikan. Budi, monggo disampaikan. Ya, tadi saya dengar untuk perubahan status ini saya kira untuk pertanyaan yang ganti nama ya Mas ya. Betul. Ya, ganti nama di akte kelahiran. Ganti nama di akte kelahiran harus dicek dulu perubahan namanya itu berganti total apa hanya 1 sampai 2 huruf atau 3 huruf aja. Sepanjang bunyinya sama, misalnya Solika, Soliha gitu ya, kita tetap bisa memfasilitasi, hanya dimintai data pendukung aja, misalnya ijazah. Kalau sudah di akte anaknya yang salah nama orang tua, bisa akte nikah orang tuanya. Tapi kalau sudah ganti nama ini berarti ganti nama total, berarti harus melalui penetapan pengadilan gitu. Baik. Ya. Tapi kalau misalkan perubahan statusnya ini juga mencakup perubahan nama keluarga. Ini mungkin kemarin sempat ada agenda provinsi Bu ya, yang ada di Jalan Mangun City kalau tidak salah ini. Mungkin pelepasan hak asuh anak gitu maksudnya. Iya. Tentunya juga merubah status keluarga juga ini. Ya, jadi ini perubahan status itu adalah sebenarnya status keperdataan seseorang. Perubahan status keperdataan seseorang itu kemarin sempat kita bahas ya, yang di adik-adik kita di Mungin City Budi, terkait pengangkatan anak atau adopsi, ataupun tadi yang Bu Endang sudah sampaikan melalui perkawinan. Kalau yang sebelumnya status anak seorang ibu melalui perkawinan dengan dicatatkan oleh tim kami di Bu Endang, maka secara hukum keperdataan dia sudah disamakan, ya sudah secara hukum perdata dia sudah memang benar-benar anak bapak ibu, sah secara agama, sah secara negara. Nah, itu perubahannya di situ. Perubahan dari sebelum menjadi status anak seorang ibu, kemudian dia berpindah dengan istilahnya sponsor perkawinan tadi menjadi status anak bapak ibu. Intinya sah secara agama, sah secara negara. Dan ada lagi untuk adik-adik kita yang di LKSA sekarang, bukan yatim piatu ya Mas Willy, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Itu kan anak-anak ini kan kadang-kadang statusnya anak seorang ibu. Bahkan di aktenya tidak ada status sama sekali, hanya kosong, anak temuan. Betul. Nah, ketika ada cota atau calon orang tua angkat yang nawaitunya baik ingin mengangkat anak ini, maka disitulah terjadi perubahan keperdataan anak itu. Baik. Melalui tentunya penetapan pengadilan agama juga bisa, pengadilan negeri juga bisa, sehingga nanti dalam akte kelahirannya termaktub di situ catatan pinggirnya berdasarkan pengadilan si anak umpama si Calvin telah menjadi anak sah pasangan suami istri. Nah, perubahannya di situ, keperdataannya di situ semakin jelas. Itu yang mengangkat, yang membedakan. Kalau perubahan nama, Bu Ti, saya tambahkan sedikit. Kalau perubahan nama itu sebenarnya kalau redaksional tidak perlu ke pengadilan. Baik. Redaksional itu artinya begini, Mama Mas Willy, biasanya kalau dulu supaya keren nih, double L, di belakang I-nya ditambah E. Nah, itu sudah Bu Rina, Bu Dwi, next, kemudian ke depan, saya nggak ingin deh E-nya dihilangin. Monggo, sepanjang data pendukung yang ada penjenengan ada untuk itu. Artinya perubahan itu ke depan esensinya tidak menyulitkan pemohon itu sendiri. Jangan sampai nanti perubahan sudah dilakukan perubahan, kemudian di akta kelahiran nggak sama, di ijazah nggak sama, data semua kependudukannya nggak sama. Nah, itu kan makin menyulitkan sendiri. Tapi kalau perubahan itu sudah maknanya berubah sama sekali dari yang semula umpama Mas Willy Supit menjadi Wim Umboh gitu. Nah, itu pastinya harus ke pengadilan Mas Willy. Perubahan nama keluarga tadi berarti harus ke pengadilan begitu ya. Artinya FAM kan. Betul. Yang semula nggak ada FAM, kemudian ditambahkan FAM. Nah, itu sudah berubah makna kan. Artinya satu kemudian ditambahkan nama FAM harus ke pengadilan Mas Willy.
Berarti relate untuk yang tadi saya tanyakan, jika adopsi anak biasanya kan memang perubahan nama keluarga begitu ya, memang harus ke pengadilan begitu ya. Ya artinya merubah makna ya. Betul. Kalau yang redaksional enggak Mas Willy ya. Cukup menyertakan data untuk pergantian. Iya, pendukung huruf saja. Mungkin untuk tadi pertanyaan juga ya yang ada dari perkawinan tadi. Ini untuk Bu Yuliana. Bu Yuliana dari Gedangan kalau tidak salah ini. Pertanyaannya tadi, setelah memenuhi syarat umur masih diperlukan dispensasi pengadilan atau tidak ini Bu? Untuk yang akan melakukan perkawinan pada saat itu yang akan melakukan pencatatan perkawinan ini belum memenuhi batas usia minimum. Tetapi yang bersangkutan ini setelah memenuhi syarat umum masih diperlukan dispensasi atau tidak, begitu? Tidak kayaknya. Iya baik. Sepertinya agak sulit ditangkap ya pertanyaannya kalau bagi saya. Tapi begini, kalau yang saya tangkap itu mungkin yang dimaksud itu melakukan pernikahan secara agamanya di sebelum masuki batas usia minimal, masih belum masuk batas usia boleh menikah. Misalnya pernikahannya pada usia 15, 16 atau 17 tahun. Kemudian mencatatkan perkawinannya setelah 19 tahun, seperti itu. Sepertinya begitu sepertinya. Saya juga menangkapnya seperti itu. Kalau memang seperti itu yang ditanyakan, maka harus dilakukan pemberkatan nikah ulang. Jadi menghitungnya itu bukan pada saat pencatatan perkawinannya, tapi pada saat perkawinan sah menurut agamanya itu yang dilihat usianya berapa. Batas usia itu tadi Mas. Jadi batas usia pernikahan itu yang diatur di dalam undang-undang yang 19 tahun itu adalah batas usia pernikahan secara agamanya. Jadi nggak bisa disiasati lagi, misalnya menikahnya 16, 17 kemudian nanti aja lapornya setelah usia 19 atau 20 tahun. Seperti itu nggak bisa yang seperti itu. Jadi pada saat menikah secara agamanya usianya berapa itu yang dilihat. Maka kalau seperti itu kasusnya harus dilakukan pemberkatan nikah ulang sebelum dilakukan pencatatan. Baik. Jadi nanti untuk mungkin pemberkatan nikahnya ya tanggal pencatatannya begitu Bu ya, bukan yang pada umur 15 begitu. Iya, jadi pemberkatan nikahnya itu harus sudah memasuki usia 19 tahun. Baik. Seperti itu. Semoga bisa terjawab ya Bu Yuliana. Ada juga yang terakhir tadi, yang harus dilakukan jika pasangan akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan surat-suratnya. Nah, ini sedikit repot Bu. Kembali lagi ke asas kita untuk melaksanakan tugas pencatatan perkawinan adalah mencatat bagi pasangan yang sudah melakukan pernikahan sah menurut agamanya. Tentunya harus dibuktikan dengan bukti otentiknya. Jadi buktinya, suratnya itu juga harus ada. Nah, kalau itu tidak ada, kita nggak bisa menuangkan atau mencatat itu. Bisa kita kasih gambaran bahwa di dalam pencatatan perkawinan itu disebutkan yang jelas pasangan suami istrinya, dia warga negara mana, jelas ya Bu ya. Warga negara mana, kemudian pasangan suami istri atas nama siapa dan siapa, kemudian pernikahannya dilakukan secara agamanya itu tanggal berapa, di hadapan pemuka agama namanya siapa, itu tertera di dalam kutipan akta perkawinannya, yang dalam kutipan. Kalau yang di dalam registernya lebih detail lagi. Jadi tetap kita memerlukan bukti otentik pernikahan secara agamanya yang sah. Apabila itu tidak bisa ditunjukkan atau diberikan, bisa dilakukan sidang penetapan pengadilan. Kembali lagi sama seperti yang di kematian, kalau bukti-bukti tidak ada, kita dasarnya dari situ. Harus lewat pengadilan begitu ya. Baik. Seperti itu. Jadi harus ada putusan pengadilan yang memerintahkan kita untuk melakukan pencatatan. Baik. Nah, ini saya juga lihat jamnya ternyata sudah jam 10 ini. Mungkin bisa diberikan closing statement Ibu. Sudah lebih ternyata waktunya ya. Ya, terima kasih Mas Willy. Sahabat Susi yang dengan setia selalu menemani kami. Terima kasih atas saran, masukannya, sharingnya bersama kami. Kami sebenarnya masih banyak yang harus kami sampaikan untuk kalau kami ingin memperbincangkan masalah capil ya. Karena apapun capil adalah peristiwa penting seseorang. Sangat-sangat urgent sekali. Karena dari peristiwa penting itu bisa ditarik kesimpulan dari kami. Mohon sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, ayo
kita tertib untuk semua data-data kita. Mulai nama kita di akta kelahiran, mulai nama kita di akta perkawinan. Sahabat Susi, kalaupun nanti ada yang kurang daripada penyampaian kami di sini, tentunya kami dibatasi waktu ya Mas Willy ya. Betul. Monggo untuk konsultasi bisa datang ke kantor. Kami siap, kami dengan tangan terbuka akan mengarahkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sekali lagi sekiranya ada penyampaian ataupun hal-hal yang kurang, kami mohon maaf. Mungkin lain waktu kami akan lebih eksplor lagi betapa banyak permasalahan yang harus kami sharing bersama dengan teman-teman dan sahabat Susi. Saya kira itu Mas Willy dari saya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Diarina yang ini sudah kali kedua saya berjumpa dengan Ibu di studio ya. Sama-sama. Yang sudah hadir. Ada juga Ibu Dwi Puryani dan Ibu Endang Sri Harwati yang ini baru pertama saya menemuinya. Semoga kita bisa berjumlah di Talkshow Dukcapil Sapa Masyarakat sesi ke-6 ya, karena ini sesi ke-5. Semoga bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan tadi sebenarnya sudah ada yang bertanya lagi, karena waktu terbatas kita keep dulu, mungkin bisa disampaikan di minggu berikutnya begitu Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Rina dan juga Bu Dwi Puryani serta Bu Endang yang sudah menyempatkan untuk hadir ke studio. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.